Cek. Sudah Mbak ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Heni selaku pemangku program Prolanis. Yang saya hormati dari tim Laboratorium Budi Sehat. Dan yang saya hormati dan saya banggakan adalah peserta Prolanis yang pada hari ini hadir di aula Puskesmas Sambatan 1. Marilah yang pertama kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di aula ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Yang kedua, sholawat juga salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu syafaat Nadiyamul Akhir, dan semoga nanti kita bisa dipertemukan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, izin menyampaikan pada pagi hari ini memberikan materi di acara Prolanis Bu setiap rutin setiap bulannya. Pun kenal nggih Bu sedanten nggih. Nggih, kula bali-bali nggih nami kula Agusti Prasetyo, petugas penyuluh kesehatan di Puskesmas Sambatan Setunggal. Nggih. Nah, niki langsung mawon Bu ke materi. Nah, materi ini itu adalah komplikasi DM dan HT, nggih. Komplikasi diabetes mellitus dan hipertensi. Ini kan rata-rata penyakit yang sering diderita oleh kebanyakan di sini nggih. Ini masih di paling tinggi nggih. Termasuk di 10 besar penyakit di puskesmas mriki nggih. Nah, apa toh diabetes? Diabetes niku adalah niki sekumpulan gejala akibat dari gula darah tinggi. Nah, ini diabetes. Nah, diabetes itu atau kencing manis, kalau misalnya disebutkan kencing manis penyakit gula, itu adalah tidak dapat disembuhkan. Jadi yang sudah yang namanya penyakit di gula niku nggak bisa disembuhkan Bu. Benten kalih batuk sama pilek nggih sembuh sendiri. Penyakit menular itu bisa sembuh, tetapi penyakit tidak menular itu jarang bisa disembuhkan nggih Bu. Kan tidak dapat disembuhkan. Tetapi namun nggih dapat dikontrol. Dikontrol itu dikendalikan nggih. Sama seperti mobil nggih. Mobil itu digas terus banter, tapi nek pengine standar nggih gasnya diatur nggih. Mau naik nggih digas, mau turun nggih direm, dapat dikontrol nggih. Tapi ampun khawatir, walaupun nggak bisa disembuhkan, jenengan sudah rutin periksa ke sini derek Prolanis itu sudah sebagai upaya untuk mengontrol yang namanya penyakit gula nggih. Nah, gejalane satu, mudah haus dan lapar. Oh iya toh. Niki sing gula ada nggih Bu? Ada nggih. Mudah haus dan lapar gejalane nggih. Terus gejala lain yang mungkin timbul mudah terkena infeksi. Jadi hati-hati atau ada luka di bagian tangan, kaki, bagian yang kotor itu mudah terinfeksi karena gulanya tinggi nggih. Luka sulit sembuh. Nah, makanya jangan sampai terkena luka. Diusahakan misalkan terkena luka harus cepat dikeringkan, jangan dilembab nggih, kering. Sering kesemutan terutama di kaki. Niki gejala lain yang mungkin nggih Bu, yang mungkin timbul, bisa tidak. Terus sering timbul bisul nggih, penglihatan kabur. Ini kalau sudah sudah masuk ke jaringan mata nggih Bu. Penyakit yang gula tinggi nggih bisa ke mata itu namanya glaukoma nggih. Infeksi jamur dan gatal terutama di sekitar kemaluan. Ini yang mungkin terjadi. Terus ada lagi berat badan menurun tanpa sebab yang jelas.
Terus cepat lelah dan mengantuk nggih. Sini nggih ada biasanya kalau cepat lelah ngantuk itu karena gulanya tinggi. Ada lagi juga karena beban pikiran, capek bekerja, nggih, begadang terus, mungkin leh tahajud terlalu lama akhirnya ngantuk nggih. Nggih. Terus kapan disebut menderita diabetes? Niki nggih, satu. Bila gula darah sewaktu itu sewayah-wayah dicek tanpa puasa nih, itu lebih dari 200 mg per desiliter niki. Kalau gula darah puasa itu kurang 126 nih. Kurang puasa itu belum sarapan, belum makan nih. 8 jam nih. Nanti dicek lagi nih Bu. Nah, ini gula darah 2 jam pos pada itu lebih dari 200. Ini jika jenengan disebut DM. Terus cegah kencing manis. Penyebab kencing manis itu satu karena keturunan. Gitu, cek dulu riwayatnya apakah ada keturunan orang tua nih. Terus ini tidak dapat diubah Bu, karena keturunan nggih. Jadi tetap misalkan saya menderita DM, anak saya itu kemungkinan akan DM juga. Seterusnya nggih, sami kalian hipertensi nggih. Tidak menular tapi menurun nggih. Kurang olahraga itu bisa karena gulanya enggak terbakar. Olahraga itu butuh tenaga, butuh gula. Makanya kok jarang olahraganya enggak kebakar. Jadi di dalam tubuh niku gula itu enggak kecerna, enggak menjadi tenaga sehingga akan menumpuk terus di dalam darah. Terus kegemukan ini, makan banyak juga menyebabkan gulanya tinggi. Nah, dari ini Bu, 3, kalau keturunan itu nggak bisa dirubah, tetapi kalau olahraga kegemukan makan ini bisa dirubah, nih bisa dirubah. Nah, definisi DM tadi nggih sama. Diabetes adalah salah satu penyakit tidak menular yang menjadi perhatian serius di Indonesia. Kondisi ini sering disebut sebagai silent killer nggih. Silent itu diam nggih. Killer itu adalah pembunuh nggih. Jadi pembunuh diam-diam. Karena gejala sering tidak disadari sehingga komplikasi sering muncul, serius muncul nggih. Secara garis besar, DM merupakan gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah dari batas normal. Penyakit metabolik itu penyakit yang disebabkan karena pencernaan. Makanya tadi penyakit itu asalnya dari 2, pikiran dan makanan. Pencernaan jenengan tidak normal akan menjadi penyakit. Gejalanya tadi hampir sama, ini lebih banyak lagi Bu. Muncul bervariasi setiap pengidapnya atau setiap orang itu beda-beda. Sebab ini tergantung pada tingkat keparahan jenis penyakit gula yang mengidap dimiliki oleh pasien. Secara umum ada gejala yang dialami. Ini 1, peningkatan rasa haus dan lapar tadi, ini sama. Buang air kecil itu semakin sering, monggo Bu. Adanya gangguan penglihatan, gusi merah dan bengkak, infeksi jamur, kesemutan, kulit kering, lemas, sakit kepala, luka susah sembuh. Ini sebagai tanda. Tapi tidak semua dialami, hanya sebagian kecil. Terus penurunan berat badan yang tidak jelas, penyebab tadi sama. Kehadiran keton dalam urin menunjukkan bahwa tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi utama karena kekurangan insulin. Keton adalah produk sampingan dari pemecahan lemak yang terjadi ketika glukosa tidak dapat digunakan sebagai sumber energi akibat kurangnya insulin. Jadi hormon insulin itu tugasnya adalah mencerna gula. Kalau insulinnya kurang, gulanya nggak bisa kecerna semua. Hormon insulin itu dihasilkan oleh kelenjar pankreas nggih. Nek ning pitik niku biasane ning bagian paite niku. Itu peru nggih. Itu kelenjar pankreas itu penghasil insulin nggih. Terus
komplikasi diabetes. Tadi komplikasi yang timbul dari diabetes cenderung berkembang secara bertahap. Semakin lama seorang mengidap DM, semakin kurang terkontrol kondisi tersebut, maka resiko terjadi komplikasi akan semakin besar. Jadi harus terkontrol, jangan rutin derek grup, derek senam, dikontrol Bu. Hari ini nanti pengecekan HbA1c. Dalam kasus banyak, komplikasi ini bisa sangat parah bahkan hingga mengancam nyawa. Nah, terus ini beberapa komplikasi umum dari DM meliputi penyakit kardiovaskuler. Diabetes merupakan resiko terjadi masalah kardiovaskuler seperti penyakit arteri koroner. Arteri itu pembuluh darah. Terus penyebab angina, serangan jantung, stroke, dan arteriosklerosis. Kerusakan mata, kerusakan saraf. Ini juga jika kondisi ini dibiarkan akan semakin parah. Nah, komplikasi hipertensi tadi DM, sekarang hipertensi. Hipertensi itu adalah ini hipertensi apa? Tekanan darah tinggi. Suatu keadaan di mana gangguan pada mekanisme pengaturan tekanan darah tinggi. Ini gambar-gambarnya. Nah, niki klarifikasi terkait darah tinggi. Tekanan darah itu kalau normal itu 120/80 itu normalnya. Prehipertensi itu 120 sampai di bawah 140. Itu masih dalam prehipertensi. Hipertensi derajat 1, ada derajatnya, antara 140 sampai 159/99. Nah, kalau sudah derajat kedua itu lebih dari 160. Kalau jenengan tensinya sudah di atas 200 berarti sudah hipertensi. Nah, gejalane hipertensi: 1, sakit kepala, sakit kuduk, sulit tidur, kelelahan, mual, muntah, sesak nafas, gelisah, pandangan kabur. Ini sudah menjadi gejala kalau ada tekanan darah tinggi. Makanya kalau sudah mengalami seperti ini, jenengan cek tensinya. Di rumah yang hipertensi punya tensi Bu? Di rumah yang dianjurkan kalau sudah punya penyakit hipertensi, monggo beli tensi. Dicek tensi normal itu paling ideal itu bangun tidur posisi berbaring. Jenengan cek itu tensi ideal jenengan karena belum aktivitas. Kalau dibangun tidur sudah tinggi berarti jenengan sudah penyakit hipertensi. Tapi kalau sudah aktivitas wis nyekakne kompor, cedek geni, makani pitik, niku sudah ada aktivitas Bu, itu akan kerja jantung sudah bertambah. Akan berbeda lagi ketika nanti jenengan bangun tidur, dicek bangun tidur itu berapa. Nah, terus ini penyebabnya tekanan darah tinggi adalah usia. Kalau usia masih muda, 20 anak sekolah itu rata-rata belum ada gejala hipertensi. Tetapi ada sekarang itu, kemarin ada pemeriksaan penjaringan di sekolah, anak SMP itu sudah ada yang tensinya tinggi. Ada SD, ternyata ditanyai kan anak SD nggak tahu bapaknya duwe tensi tinggi apa ora. Ternyata ada salah satu anak itu yang orang tuanya hipertensi. Jadi kalau orang tua hipertensi pasti menurun ke anaknya. Ada yang menurun, ada yang tidak. Tetapi kemungkinan besar itu akan menurun. Terus stres ini juga hipertensi, bisa menyebabkan hipertensi. Keturunan, terus merokok ini juga penyebab hipertensi. Kalau sudah punya DM dan HT, diusahakan rokoknya dihilangkan, nggak usah merokok. Nampak seenten Bu niki, dihilangkan
itu nggak ada manfaatnya Bu. Bahkan di kalangan babi pun rokok nggak mau. Babi niku dipakani sembako niku mboten purun nggih. Cobi kewan dipakani sembako, beberapa ada yang nggak mau Ibu. Kok uang malah doyan nggih niku kan. Jadi nggih ini banyak jeleknya daripada bagusnya nggih. Selain jelek di tubuh kita juga akan membahayakan orang lain. Ada bayi di rumah, ada orang lain, ada ibu hamil, ibu-ibunya, itu akan berbahaya. Terus satu, pola makan tidak seimbang. Tidak seimbang itu tidak tentu. Makannya kadang makan, kadang enggak. Karuannya kosong. Kegemukan juga penyebab diet, kurang aktivitas fisik, kurang olahraga juga bisa menyebabkan tekanan tensinya tinggi. Konsumsi garam yang tinggi niki dikurangi yang garamnya niki. Terus minum alkohol ini enggak mungkin niki biasanya kalau di orang-orang hajatan itu masih ada tapi nek jenengan sudah punya tensi yang tinggi ampun nyoba-nyoba lagi kelainan ginjal dan penyakit yang lainnya penyakit bawaan juga bisa. Lanjut apa yang harus dilakukan jika mengalami tensinya tinggi? 1. Minum obat sesuai dengan resep dokter. Turunkan kelebihan berat badan Jadi kalau sudah BB-nya tinggi, berat badan tinggi itu dihitung dari berat badan itu bukan dari bisa dari ototnya yang berat, bisa dari lemaknya yang berat Tetapi kalau ototnya berat biasanya kan lemaknya sedikit otot yang berat berat badan dikurangi apalagi yang memiliki lemak yang banyak. Terus makan makanan yang rendah garam, maksimal 1 sendok teh. 1 sendok teh itu sehari Jadi sehari niku cuma 1 sendok teh 1 sendok teh entos Bu, kecil teh sendoknya itu maksimal 1 hari segini Jadi kalau jenengan maeme lebih dari ini niku enggak bagus Hentikan konsumsi kopi, merokok dan minuman keras Kopi ini juga mengandung kafein Dikurangi Istirahat yang cukup, pola makan yang seimbang Makan ya rutin, pagi jam 8 jam 8, nanti siang rutin jam 12 biar metabolismenya itu terkontrol rutin Terus olahraga itu harus yang berat jalan kaki, lari di tempat ataupun menggerakkan anggota tubuh paling mudah itu jalan kaki minimal itu 30 menit jalan kaki 30 menit itu sudah cukup Kalau jenengan itu nggak bisa olahraga yang berat seperti senam, lari, bersepeda, itu susah. Nah ini di bawah ini adalah cerdik untuk mencegah penyakit tidak menular. C-nya adalah cek kesehatan rutin. Enyahkan asap rokok. R rajin aktivitas fisik. D-nya adalah diet seimbang. Diet ini adalah makan makanan yang dipilih. Nggak banyak garam, santan, terus juga nggak banyak mengandung kafein, kopi. Terus istirahat cukup. Yang terakhir adalah K, kelola stres. Kelola stres ini dengan cara apa? Beribadah kalau jenengan sudah usia lanjut. Nah ini lantas apa saja komplikasi hipertensi yang berbahaya dan harus diwaspadai? 1. Penyakit jantung. Karena apa? Jantung itu bekerjanya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Misalnya jenengan di dalam ini darah itu ada salurannya arteri dan vena yang mengeluarkan dan yang kebalik Biasanya kalau tangan yang sini itu kan diputus itu akan memuncar darah kenceng, itu yang pembuluh yang keluar Nanti juga ada yang balik ke dalam jantung Itu dikompas ke seluruh darah itu untuk memberikan nutrisi ke dalam otot Misalkan di dalam selang
selang darah ini sempit, sempit itu juga kesulitan memompa, jantungnya akan bekerja lebih kencang lagi sehingga bisa menyebabkan penyakit jantung. Nah ini, terus penyumbatan pembuluh darah, karena satu kalau ada gula di dalam darah itu kan juga mempersulit peredaran darahnya sehingga hipertensi. Selain itu hipertensi juga bisa menyebabkan seorang mengalami gagal jantung. Gagal jantung itu ada jantung yang sebagian nggak berfungsi, harus dikelepe kadang rusak, terus detaknya nggak tentu, kadang berhenti, kadang ada di dalam operasi itu kan ada dipasang alat pendeteksi jantung, bunyi tit itu misalnya kan ada tit itu dipasang itu untuk memantau bahwa kerja jantung masih sehat. Terus hal tersebut merupakan dampak dari otot jantung yang dipaksa untuk bekerja lebih keras sehingga tekanan darah meroket. Alhasil otot jantung mungkin akan menebal dan pada gilirannya menyebabkan jantung kesulitan untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ini juga memperberat kerja jantung kalau hipertensi. Ada kan tadi hipertensi yang dari kegemukan, kegemukan karena apa? Gemuk itu kebanyakan lemak, lemak itu akan menutupi saluran jalan pembuluh darah sehingga jantung akan lebih keras memompa. Selang nek diidak ban, itu kan nggak bisa mengalir, Bu. Komponen sanyu lebih kencang lagi, kalau nggak bisa menahan debit air itu akan putus, selangnya pecah. Itu sama, pecah pembuluh darah. Kalau sudah pecah, nek pecah di dalam tangan pun nggak apa-apa. Kalau pecah di dalam otak, karena sini itu paling banyak darahnya, bisa menyebabkan kematian. Nah ini gagal ginjal, sama ginjal itu juga fungsinya menyaring darah. Tekanan darah yang selalu tinggi juga menyebabkan penyempitan pembuluh darah di ginjal. Dengan kata lain, tekanan darah yang tidak terkontrol bisa memicu pembuluh darah di sekitaran ginjal menjadi lebih lemah dan menyempit. Gangguan penglihatan, itu bisa terjadi. Terus ini untuk gangguan penglihatan, tekanan darah tinggi nyatanya juga dapat menyebabkan pembuluh darah di mata menjadi lebih sempit dan menebal. Dampaknya pembuluh darah lebih pecah dan memicu terjadinya kerusakan mata. Saya tuh dulu pernah kecelakaan di bagian kepala, di mata itu walaupun ini putih, itu di dalamnya ada pembuluh darah. Dulu itu pernah kecelakaan terbentur di sini sehingga pembuluh darah itu pecah, nanti masuk dalam mata itu putihnya itu merah, jadi merah karena pembuluh darah di bagian mata itu pecah. Itu masih bisa melihat tapi agak kabur, Bu. Itu ada. Jadi mata itu walaupun putih itu ada pembuluh darahnya, Bu. Jenengan perlebar itu ada karena yang memberikan nutrisi itu adalah darah. Semua itu di dalam tubuh kita itu 70% itu isinya air dari darah itu. Makanya kebutuhan air itu setiap 20 kilo berat badan kita itu 1 liter. Jenengan BB ini misalkan 50, berarti butuh 2 liter setengah setiap hari, itu konsumsi air. Terus perubahan kognitif, naik tekanan darah yang terjadi secara terus-menerus bisa mempengaruhi kemampuan kognitif seorang. Hipertensi bisa memunculkan komplikasi berupa menurunkan kemampuan otak sehingga fokus dan sulit mengingat sesuatu. Kognitif itu adalah daya ingatan. Daya ingatan. Tensinya tinggi itu juga berpikirnya itu lama. Yang namanya indera, tangan, kaki itu kan digerakkan melalui saraf. Saraf itu ada salurannya, saraf itu yang menyalurkan adalah juga sama pembuluh darah.
ada respon anak nyamuk dan nyamuk yang samping nggih. Didengar dulu dari kita nggih. Kalau misalkan kita cepat tanggap langsung dijepret nggih. Misalkan kita itu lama nggih, lama karena hipertensi, karena peredaran darahnya itu lambat nggih, sehingga respon ke tubuh itu lambat nggih. Enek nyamuk mung di sawang ngoten niku nggih ada. Itu kemampuan kognitifnya kurang nggih. Terus satu berujung kematian tadi nggih, seperti pembuluh darah pecah di bagian otak itu juga akan menyebabkan kematian nggih. Sebab tingginya darah seorang bisa menyebabkan pembuluh darah melemah dan melebar. Jika hal ini dibiarkan terjadi secara terus-menerus, maka pembuluh darah bisa saja pecah dan menyebabkan kematian nggih. Ini. Nah, kiat sehat untuk penderita hipertensi dan DM. 1. Pengelola DM dan HT secara bersamaan berfokus pada kestabilan gula darah dan tekanan darah. Kuncinya meliputi diet rendah garam dan gula, olahraga rutin, terus manajemen stres, patuh mengkonsumsi atau rutin minum obat. Nah, satu berikut adalah kiat sehat efektif untuk mengelola kedua kondisi tersebut. Ini yang ditunggu-tunggu nggih, Bu. 1. Pengaturan pola makan. Hari ini semua belum makan nggih, Bu. Puasa semua nggih. Terakhir jam 10. Nggih, berarti hari ini nanti kan di dalam sudah minum. Udah nggih, minumnya air putih nggih, Bu. Enggak usah minum teh nggih. Gula apalagi nggih, agar dicek bahwa jenengan itu memang benar-benar menuruti apa yang diperintahkan oleh dokter. 1. Pengaturan pola makan. Pola makan adalah kunci utama untuk menjaga kestabilan gula darah dan tekanan darah. Batasi gula dan garam, kurangi konsumsi gula tambahan, makanan pemanis untuk mencegah lonjakan gula darah tinggi. Batasi juga asupan natrium, garam maksimal 1 sendok teh per hari untuk menjaga kestabilan tekanan darah. Terus pilih karbohidrat kompleks, ganti karbohidrat sederhana, makanan berserat tinggi seperti nasi merah. Ada nasi merah nggih, Bu. Gampang mau, Bu? Susah, Bu, carinya? Susah nggih. Nasi merah itu susah nggih. Oatmeal nggih, oatmeal itu ada nggih. Oatmeal itu dari gandum nggih, Bu. Roti gandum nggih. Ini nggih makan makanan sedikit tapi mengenyangkan nggih, Bu, ini. Berarti nggak banyak gula. Kalau nasi itu masih banyak gulanya nggih, Bu. Jadi misalkan maem nasinya nggih sedikit. Yang dibanyaknya adalah sayur nggih. Sayur dan lauk pun yang nggak banyak garamnya nggih. Ini. Terus perbanyak sayur dan buah. Ini yang paling sehat nggih. Konsumsi makanan yang kaya akan serat, kalium dan magnesium yang sangat baik untuk kesehatan pembuluh darah. Buah yang paling murah ya buah pisang nggih, itu murah. Kates niku nggih murah nggih. Bisa ditanam di kebun sendiri nggih. Kalau jeruk, apel itu kan nggih susah nggih, Bu. Cari buah yang gampang dimakan nggih. Mangga nggih punya jenengan sendiri. Batasi lemak jenuh, hindari makanan yang digoreng niki. Terus makanan cepat saji. Itu nggih sosis, frozen, nugget itu dihindari, karena itu apa jenengan kalau tahu pengolahannya, tahu pembuatannya sosis itu mboten kalu maem, Bu. Jadi ayam itu dicemplung nebleng nggih. Mungkin dihilangi ulunya, ulu pun ya gak 100% bersih nggih. Daging semua kaki itu dimasukkan digiling nggih. Ditambahi pengental sehingga produknya itu bagus nggih. Dikemas, dikasih pengawet. Ya, kalau jenengan tahu cara pembuatannya nggih mboten kalu nggih. Karena yang ditampilkan itu kemasannya baik, menarik, dikai cap halal itu bagus nggih, dibakar, dikai bumbu, saus nggih. Itu menarik tapi tidak sehat dikonsumsi nggih. Jadi jangan ajarkan anak-anak jenengan
putu-putune dibekali mergo wong tuane gak sempet gawe makaman, dikei sosis dibakar, digoreng, dibekalke. Ampun nggih, itu mengajarkan anak-anak sama-sama seperti membunuh secara perlahan nggih. Kanker itu akan muncul nanti generasi anak-anak kita. Terus ini nggih batasi lemak udah tadi nggih. Niki sehat seperti alpukat, minyak zaitun, ikan yang kaya asam lemak omega 3 nggih. Ikan ampun ikan gerih besek nggih Bu. Biasanya gerih besek terus pepes niku mboten sae. Apalagi makanan yang diawetkan itu pasti ada garamnya nggih. Garam juga tinggi juga. Apalagi makanan kaleng nggih, sarden itu juga banyak garamnya karena nggih diawetkan. Nah, aktivitas fisik itu monggo rutin minimal 30 menit sehari selama 5 hari nggih. Setiap hari pagi 30 menit jalan nggih. Enggak usah jauh-jauh, yang penting waktu nggih. Jenengan mlaku mbok kuwi oleh 2 kilo, 1 kilo, yang penting udah ada 30 menit. Habis subuh jam 5 jangan melampah-melampah, itu udaranya sejuk nggih Bu. Belum banyak kendaraan yang lewat. Apalagi jenengan di kampung nggih Bu, udaranya lebih sejuk daripada di kota. Terus satu nggih, lagi nggih niki. Pemantauan dan pengobatan teratur. Pemantauan mandiri sangat krusial agar penanganan tetap tepat sasaran. Jadi dipantau sendiri nggih. Kita kan memantaunya kan setiap bulan 1 kali 2 kali nggih. Kalau jenengan setiap hari mantau, aku hari ini konsumsi gula wis, aku mau jagung wis minum teh ibaratnya sidik lah ibaratnya. Aku kok sore ya nggak usah minum teh nggih. Terus tensi nggih, tensi juga mau jagung ning kono disuguhi jangan lombok enek santene nggih. Iman-iman tebu mboten dimaem wong disuguhi tamu, apa meneh tamune sedulur dhewe berkewuh nek ra di maem akhir dicicipi nggih. Kalau sudah makan sedikit aja nggih, nanti di rumah nggih ganti makanan yang lain nggih. Menghormati kadang nggih perkewuh, iman-iman ra dientekne kan ngoten. Nah, niki cek mandiri nggih, pantau kadar gula darah, tekanan secara berkala di rumah kalau punya tensi nggih. Maka dianjurkan monggo beli tensi. Mungkin kalau online harga 100.000 ada ya tensi. 100 150 itu monggo dicarikan nggih. Terus patuhi terapi dokter, obatnya harus dikonsumsi sesuai dengan petunjuk nggih. Ini jenengan ya sendiri yang mantau. Kita kan di sini obatnya mau telas, empun. Nah, telas ini kok diminum atau diapakan kan kita nggak tahu nggih. Terus niki manajemen stres dan gaya hidup. Nah, di kayak kuning-kuning itu di garis besari ben dielengke Bu. 1. Kondisi stres dapat memicu pelepasan hormon yang meningkatkan tekanan darah dan gula darah secara drastis nggih. Begitu jenengan kaget, stres, kabar anake dipateni nggih. Contohnya teng Jenar, langsung stres nggih Bu, boten kalu maem, ngombe wae ra iso, ambekan susah, akhirnya kita sendiri yang jatuh nggih. Kemarin nggih Bu sama di Boto nggih dikabari anake kembruan sekolah nggih di Bulu nggih. Itu kaget semua orang tua mah. Korbane jane anake bathuke mung lecet berdarah. Nek wong tuane histeris nggih, bingung malah semaput, ketambahan lah korbane nggih. Akhirnya tambah lagi korbannya orang tua nggih. Jadi niki nggih kelola stres nggih. Kita boleh panik nggih Bu. Hidup mati itu yang menguasai Sang Pencipta nggih. Kita berikhtiar, berusaha nggih. Berusaha agar apa yang diberikan Allah kepada kita, tubuh, anggota badan itu dirawat nggih, penglihatan dirawat nggih. Dijaga, dipertahankan sampai ikhtiarku untuk menyembuhkan penyakit itu seperti ini nggih. Terus ini nggih, kelola stres, lakukan teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau luangkan waktu untuk hobi yang menenangkan nggih. Hobi jenengan umbah-umbah napa manuk nggih Bapak enten sing hobi manuk nggih Pak. Makani manuk, makani pitik nggih.
Mungkin hobine ngrungokne radio, maca koran iku monggo. Yang penting semakin tua kita kan sudah nggak ditemani dengan anak-anak. Anak-anak harus omah-omah dhewe nggih, Bu. Kita harus cari hobi. Lale kumpul karo wong sing seneng sepedaan, monggo nderek sepedaan. Kumpul kalian sing majelis taklim, monggo nderek. Hobi, kita harus punya hobi, punya kesibukan. Biar apa? Kita nggak merenungkan nasib nang omah aku dhewe, anak-anakku wis do merantau, bodoh wae kadang rak mulih nggih, Bu. Enten bodoh sing gak mulih enten nggih. Boro-boro mulih wong kabar telpone mboten kan mboten. Nah, niki nggih monggo, anak itu investasi nggih. Investasi itu untuk akhirat nggih, Bu. Kita itu memberikan kehidupan, sekolah, pendidikan, terus itu agar kelak itu bermanfaat nggih. Tidak sebagai investasi di dunia. Tak sekolah kita dadekne perangkat polisi, so aku ben oleh jatah mboten. Enggak semua anak itu seperti itu, enggak boleh orang tua. Tugas kita itu membesarkan anak agar dia itu hidup sehat mandiri nggih. Kita enggak boleh meminta kepada anak nggih. Nah ini tidur cukup nggih, jangan begadang nggih. Apalagi niki sing hobi bola enten bulane sakniki bengi-bengi, Bu, kadang jam 2, tapi nggih ini ada yang pagi. Yang sering hobi ya. Pastikan untuk mendapatkan waktu tidur selama kualitas itu 7 sampai 8 jam setiap hari. Wah, kita enggak ada nggih, apalagi yang kerja produktif itu, Bu. Misalnya tidur jam 11, nanti jam 4 wis bangun lagi. Apane wis duwe bayi, kadang enggak iso turu nggih. Tapi ini kan jenengan sudah di umur-umur lansia nggih. Jadi aktivitas itu enggak banyak, produktivitas itu enggak banyak, sehingga monggo kalau 7 sampai 8 jam setiap hari nggih, setiap hari. Malam enggak bisa segitu, ditambahi siang nggih. Siang itu waktu yang baik itu sebelum zuhur. Misalkan jam 11 sampai jam 12 itu nyicil enggak apa-apa nggih. Hindari rokok, alkohol. Rokok sangat merusak pembuluh darah nggih. Kalau kita enggak ngerokok, Bu, tapi jenengan ndelale jagongan neng kumpul neng pos ronda, sing koncone jenengan ana sing ngerokok nggih sami mawon, jenengan nggih menghirup nggih sama. Ya golek kanca sing ora ngerokok nggih. Atau hindari pakai masker. Alasannya napa? Matuk mboten mawon nggih. Nah, terima kasih nggih. Niki terakhir nggih. Udah Mbak Eni. Ya, ini nggih tadi nggih